Halo guys, balik lagi pada pembelajaran PPKN. Nah, di semester 2 ini kita sudah memasuki materi bab 4, yaitu Semangat Kebangkitan Nasional tahun 1908. Untuk hari ini, materi yang akan kita bahas adalah kondisi bangsa Indonesia sebelum tahun 1908. Diawali dengan pertanyaan, tanggal berapakah bangsa Indonesia selalu memperingati Hari Kebangkitan Nasional dan mengapa disebut sebagai Hari Kebangkitan Nasional? Secara umum, kondisi bangsa Indonesia pada saat itu telah terjadi penjajahan dan perlawanan. Adapun bangsa barat yang pernah menjajah Indonesia adalah Portugis, Spanyol, Belanda, dan Inggris. Dari keempat negara tersebut, yang paling lama menjajah Indonesia adalah Belanda. Tahapan Belanda dalam menjajah Indonesia diawali oleh VOC, yang kedua Republik Batak, dan yang ketiga pemerintah kolonial Belanda. Pada masa penjajahan VOC, terdapat beberapa kebijakan yang dikeluarkan, antara lain politik adu domba, monopoli perdagangan, serta pajak yang dibebankan kepada rakyat. Sedangkan pada masa Republik Batak, pemerintah Belanda melalui Herman Willem Daendels mengeluarkan kebijakan pembangunan jalan raya pos dari Anyer sampai Panarukan dengan mempekerjakan rakyat Indonesia untuk kerja rodi. Eksploitasi sumber daya alam dan manusia terus dilakukan oleh Belanda, salah satunya melalui kebijakan sistem tanam paksa atau Kulturstelsel. Kebijakan ini diprakarsai oleh Johannes van den Bos. Masyarakat Indonesia dipaksa untuk menanam tanaman komoditas ekspor guna mengisi kekosongan kas Belanda. Puncak penderitaan rakyat Indonesia ditandai dengan melakukan perlawanan di berbagai daerah. Berikut beberapa pemimpin perlawanan, seperti Sultan Hasanuddin, Sultan Ageng Tirtayasa, Tuanku Imam Bonjol, Pangeran Diponegoro, Patimura, Cut Nyak-din, dan Tengku Umar. Penderitaan yang dialami bangsa Indonesia menyadarkan beberapa orang Belanda yang tinggal atau pernah tinggal di Indonesia, seperti Edward Douwes Dekker, Baron van Howell, dan Mr. van Deventer. Dukungan dari Mr. van Deventer memberikan dampak positif bagi bangsa Indonesia. Van Deventer mengusulkan politik balas budi Belanda terhadap Indonesia melalui 3 hal, yaitu edukasi, irigasi, dan transmigrasi. Adapun dampak positif dari politik balas budi adalah munculnya masyarakat terdidik sehingga memiliki pemahaman dan kesadaran akan kondisi bangsanya dan munculnya semangat perlawanan terhadap penjajah secara nasional di tahun 1900-an. Demikian materi untuk pertemuan hari ini, sampai ketemu di materi selanjutnya. Tetap jaga kesehatan dan tetap di rumah.